wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaiza. Saya dari manajemen sore kelas B. Di sini saya akan menerangkan tentang ulangan akhir semester etika bisnis dengan materi persaingan, pasar persaingan. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat memengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Keseluruhan permintaan dan penawaran. Pasar persaingan sempurna disebut-sebut sebagai jenis pasar paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Selain jumlah penjual dan pembeli yang banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen. Contoh pasar persaingan sempurna. Contoh sederhana dari pasar persaingan sempurna adalah perusahaan beras, pasar buah dan sayur, pasar minyak wangi, dan lainnya. Sebagai diketahui, jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak. Pasalnya, beras adalah salah satu kebutuhan pokok di Indonesia. Setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Perusahaan beras yang memproduksi beras hanyalah satu di antara sekian banyak produsen beras. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Selanjutnya, pasar bebas. Definisi pasar bebas. Kondisi pasar yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membeli dan menjual barang yang harga penjualan dan pembeliannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Free market. Pasar bebas adalah pasar ideal di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme. Apa itu pasar bebas? Pasar bebas merupakan pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Segala untuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Ciri-ciri pasar bebas. 1. Kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. 2. Terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. 3. Adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. 4. Campur tangan dari pemerintah terbatas. Selanjutnya, tujuan pasar bebas. Pasar bebas memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan pendapatan negara. 2. Meningkatkan perekonomian negara. 3. Memperluas pasar. 4. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 5. Memperluas peluang transfer of teknologi. Contoh pasar bebas. Berikut beberapa contoh penerapan sistem pasar bebas di perdagangan internasional, yakni NAFTA, North American Free Trade Area. 2. APEC, Asia Pacific Economy. 3. EU, European Union. 4. MIEA, Masyarakat Ekonomi Asia. 5. CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan struktur pasar dalam dunia perekonomian. Pasar ini tercipta ketika pasar persaingan sempurna tidak berjalan dengan baik. Jika pasar persaingan sempurna mencerminkan kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah besar, maka lain halnya dalam struktur pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar ini penjual atau pedagang lebih sedikit ketimbang pembeli. Walau berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu, dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakseimbangan dalam penentuan produk di pasar. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri
Pasar persaingan tidak sempurna ialah sebagai berikut. 1. Ketidakseimbangan penjual dan pembeli. 2. Penjual menentukan harga. 3. Berpartisipasi. 4. Tidak ada barang pengganti. Selanjutnya, jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri atas beberapa jenis, yakni pasar monopoli, oligopoli, monopsoni, dan pasar oligopsoni. Pasar monopoli hanya terdapat satu penjual yang mendominasi dan berkuasa. Penjual di pasar ini juga mampu menjadi penentu harga. Penguasa di pasar ini secara sengaja menjual produk yang tidak memiliki pengganti, sehingga bisa dikatakan tidak ada pihak yang menyaingi. Pasar oligopoli. Pada pasar ini terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Dalam sistem ini, kegiatan promosi masih diperlakukan guna memperkenalkan produk dan menyaingi penjual lainnya. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni memiliki ciri di mana terdapat banyak penjual dan hanya satu pembeli. Kondisi ini membuat pembeli jauh lebih berkuasa dari penjual, di mana ini harga produk lebih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keinginan pembeli. Selain itu, kualitas produk juga terjamin sebagai penjual berusaha mungkin agar tidak kalah dengan penjual lain. Pasar oligopsoni. Pasar ini terdiri dari banyak penjual dan beberapa pembeli, di mana pembeli akan mengolah produk untuk keuntungan kembali. Rata-rata barang yang dijual merupakan barang mentah yang mesti diolah terlebih dahulu untuk memenuhi manfaatnya. Selanjutnya, etika konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum tersebut kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Hubungan produsen dan konsumen. Hubungan konsumen dengan produsen ialah yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Produsen dan konsumen berinteraksi secara anonim. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kasus-kasus etika bisnis. Pelanggaran hukum, yaitu sebuah perusahaan yang melakukan PHK namun tidak memberikan pesangon sama sekali. 2. Pelanggaran kejujuran, yaitu perusahaan yang dapat dikatakan berhasil terhadap kejuruan agar mereka memberikan harga yang sejujurnya kepada konsumen, serta kualitas dari barang yang ditawarkan. Pelanggaran empati dan pelanggaran transparan juga. Etika periklanan. Secara umum, etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya diterapkan dalam menjalankan usaha periklanan. Fungsi periklanan. Dalam buku-buku tentang manajemen periklanan, iklan dipandang sebagai upaya komunikasi. Iklan dilukiskan sebagai komunikasi antara produsen dan pasaran, antara penjual dan calon pembeli. Periklanan dibedakan dalam dua fungsi informatif dan fungsi persuasif. Tetapi pada kenyataannya tidak ada iklan yang semata-mata yaitu informatif, dan tidak ada iklan yang semata-mata persuasif. Fungsi iklan dibagi menjadi dua, yaitu berfungsi memberi informasi dan membentuk opini atau pendapat umum. 1. Iklan yang berfungsi sebagai pemberi informasi. Pada fungsi ini, iklan merupakan media untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat.
tentang produk yang akan atau sedang ditawarkan di pasar. Pada fungsi ini, iklan membeberkan dan menggambarkan seluruh kenyataan serinci mungkin tentang suatu produk. Tujuannya agar calon konsumen dapat mengetahui dengan baik produk itu sehingga akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Iklan 2. Iklan berfungsi sebagai pembentuk opini, yaitu pendapat. Umum pada fungsi ini, iklan mirip dengan fungsi propaganda politik yang berupaya mempengaruhi masa pembeli. Kata lain, iklan berfungsi menarik dan memengaruhi calon konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Jenis-jenis iklan. 1. Iklan pelayanan masyarakat. Iklan ini biasanya berasal dari instansi atau lembaga berisi tentang suatu informasi, sosialisasi, atau pencerahan kepada masyarakat akan suatu isu atau topik tertentu. Contohnya iklan pemilu, iklan untuk hidup sehat, iklan keluarga berencana, dan lain sebagainya. 2. Iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan ini bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu. Isinya tentang pemberitahuan sesuatu seperti event, iklan berita duka, dan lain-lainnya. Iklan permintaan. Iklan permintaan sering dianggap sebagai iklan lowongan kerja. Hal tersebut karena iklan ini berisi tentang pihak yang mengiklankan untuk menawarkan dan mengajak masyarakat ingin bekerja dengan pengiklanan. 4. Iklan penawaran atau niaga. Iklan yang biasa dijumpai adalah iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan penawaran merupakan jenis-jenis iklan tentang tawaran akan barang atau jasa kepada masyarakat luas. Contohnya iklan makanan, minuman, pakaian, elektronik, dan lainnya. Kasus-kasus etika periklanan. Contoh kasusnya adalah iklan Hago Indonesia yang menampilkan guru pada tahun 2019 lalu. Dikutip dari https://news.com, iklan tersebut awalnya memperlihatkan sosok seorang guru yang menghukum salah satu siswa dan ditakuti siswa lain. Kemudian datang seorang siswa yang terlambat. Bukannya marah, guru ini justru mempersilahkan siswa yang telat untuk duduk, bahkan membawa tasnya. Belakangan ada adegan guru itu bermain game bersama siswa yang telat. Hal ini membuat banyak pihak mengajukan protes pada perusahaan game Hago. Salah satunya datang dari IKEA alumni UNJ yang menganggap iklan tersebut melecehkan profesi guru. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.